Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama mempersiapkan hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari dimanapun kita berada saat ini, kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami boleh dipertemukan dalam ibadah online. Mari Tuhan Yesus, biar Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan untuk merasakan kasih-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan, dan kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa. Haleluya.
Sorai bagi Tuhan kita, dialah kita yang hebat. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur sebab kami memiliki Engkau. Engkau Allah kami yang besar. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Kita agungkan Dia. Setia Allah, Allah yang besar.
buat semua penyertaan Tuhan, buat setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab itu Tuhan, kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan setiap sembah kami hanya untuk Engkau Tuhan. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Hentikan kami pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu.
pujian kami. Ini nyanyian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Untuk kesempatan saat ini yang Tuhan boleh berikan buat kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Engkau sendiri yang berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan yang dari Engkau turun atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami, waktu kami dan hidup kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Iya. Saya ingin kembali melanjutkan apa yang beberapa minggu kita sudah pelajari bersama-sama. Bapak Ibu ingat bahwa konflik batin yang tidak terselesaikan, apa itu konflik batin? Dua keinginan yang saling bertentangan di dalam jiwa kita. Ya, ada satu keinginan untuk mengerjakan kebenaran, tapi satu keinginan untuk mengikuti keinginan manusia lama kita. Lalu terjadilah pertentangan itu di dalam batin kita. Nah, konflik batin yang tidak terselesaikan akan menghantar kita pada sebuah tekanan kehidupan. Ya, bukan hanya kita hidup dalam tekanan, tapi kemudian kondisi itu membawa kita pada sebuah kejenuhan yang memuncak dan juga mengalami yang namanya kelelahan secara fisik, secara emosi dan secara mental. Ya, kelelahan secara fisik kita mengalami begini, kita mengalami titik jenuh, kita capek dengan kehidupan yang kita jalani, kita capek untuk melanjutkan kehidupan yang kita temui, tidak mengalami terobosan, ya, kehidupan yang membosankan, kehidupan yang tidak kita lihat ada perubahan, kehidupan yang monoton, dan itu membuat kita menjadi lelah secara fisik. Tapi apalah daya karena kehidupan harus dilanjutkan. Ya, dengan berat kita jalani kehidupan kita, kelelahan secara emosi, sebuah emosional yang tidak stabil. Kita tiba-tiba jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang berprasangka buruk. Emosi kita labil, emosi kita tidak stabil. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kelelahan secara mental, ya, kita kehilangan damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk jalani kehidupan. Nah, semua itu diakibatkan keterlibatan dalam jangka yang panjang dalam situasi yang penuh dengan tuntutan. Kita harus jalani kehidupan, kita harus lanjutkan. Sekalipun kita menemukan begini, situasi di rumah tidak berubah, pasangan tidak berubah, anak-anak juga tidak berubah, memberontak, tidak taat, tidak takut akan Tuhan. Ini kondisi yang kita temukan yang membuat kita mengalami burnout, kelelahan. Ya, lalu kita temukan juga kondisi ekonomi yang tidak berkunjung membaik. Ya, secara finansial kita terus bertempur di area keuangan. Kesehatan tidak juga berubah. Ya, kita masih terus bertempur dengan obat, dengan dokter. Tapi itu yang saya sebut, kita harus terus melanjutkan kehidupan kita. Karena nafas masih tetap kita miliki. Nah, keadaan kelelahan yang seperti ini, minggu lalu kita belajar, pada akhirnya akan menggiring kita pada sebuah keadaan yang dimana kita mengalami yang namanya kekeringan secara rohani. Ya, burnout yang berkepanjangan, kelelahan secara fisik, emosi dan mental yang berkepanjangan
pasti akan membawa kita pada satu kondisi di mana spiritual kita tekor, di mana kekeringan secara rohani tiba-tiba itu meluap menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, yang parah adalah begini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengalami kekeringan rohani tetap harus melanjutkan kehidupannya kan, tetap ibadah tapi tidak rasa apa-apa ya, tidak lagi tertarik, tidak lagi bergairah untuk berkomunitas satu dengan yang lainnya. Energi terkuras untuk upaya-upaya mengubah orang, mengubah situasi. Pikiran terkuras untuk apa? Untuk sesuatu yang kita coba upayakan dengan kekuatan kita. Itu sebabnya Paulus mengingatkan bahwa kondisi di akhir zaman di masa yang sukar, orang-orang tetap beribadah tapi mengingkari kekuatan ibadah. Tetap ada di gereja tapi hati menjauh dari Tuhan. Kenapa? Kering. Ya, yang dipikirkan persoalan. Nah, orang-orang yang mengalami kekeringan rohani sangat sulit untuk mempercayai janji Tuhan. Ya. Orang-orang yang mengalami kekeringan rohani sangat sulit untuk mempercayai Tuhan. Justru yang ada dia mulai mempertanyakan tentang pribadi Tuhan. Mempertanyakan janji-janji Tuhan yang dia dengar tiap minggu. Katanya bahwa Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mau saya berhasil, Tuhan mau saya beruntung, Tuhan mau ubahkan pasangan saya, Tuhan mau angkat saya lebih tinggi dari segala bangsa. Ada banyak janji Tuhan di dalam hidup kita yang kita dengar setiap minggu. Tapi kita melihat sebuah realita, kita tidak mengalaminya. Kenapa? Sederhana. Karena kita masih terus bergumul di konflik batin. Tidak ada pembaharuan di area kehendak untuk menyalipkan daging dan mengikuti kehendak Tuhan dengan melakukan dan mengeksekusi dalam ketaatan. Itu sebabnya konflik batin yang berkepanjangan membuat kita burn out, kelelahan. Pada akhirnya spiritual kita tekor. Nah, hari ini Bapak Ibu, ketika orang mulai mempertanyakan janji Tuhan, di mana janji Tuhan yang berkata bahwa kita akan diberkati untuk menjadi berkat? Galatia 3 ayat 29 bilang begini kan, kalau kita milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah kepada Abraham? Engkau akan jadi bangsa yang besar. Ya, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Sampai hari ini dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya. Dia mau berkati orang percaya. Supaya dengan berkat itu Injil disebarkan. Kabar baik disampaikan kepada semua orang. Supaya dengan berkat itu kita jadi berkat buat kota, buat bangsa, dan buat penginjilan. Tuhan mau berkati setiap kita. Ingat, metode Tuhan selalu manusia. Tuhan bisa pakai malaikat untuk selesaikan amanat agung, tapi Tuhan lebih percaya kepada manusia. Itu sebabnya dia mau bekerja di area kehidupan manusia, termasuk menggenapkan janjinya di dalam hidup setiap orang percaya, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu suka tema, saya kasih tema God Promises, janji Tuhan. Nah, mari lihat satu ayat lebih dahulu. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan berguna. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Segala hal itu mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kita, termasuk di dalamnya semua pergumulan kita, keuangan kita, usaha kita, keluarga, kesehatan, semua area kehidupan kita. Alkitab berkata ibadah berguna untuk itu. Nah, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena
Mengandung janji. Ada janji Tuhan. Nah, janji ini bukan hanya untuk hidup ini. Dikatakan janji ini baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi waktu kita datang ibadah terima janji Tuhan, tidak muluk-muluk bicara soal surga, surga dan surga. Padahal kita masih di bumi ini. Nah, ada janji Tuhan yang Tuhan mau genapi, yang Dia mau laksanakan terjadi dalam hidup kita selagi kita masih ada di bumi ini. Ada ribuan janji Allah yang Dia sediakan kepada orang benar. Ingat Bapak Ibu, dengar baik-baik, sejak awal berkat itu didesain oleh Tuhan mengejar orang benar. Orang benar tidak perlu kejar berkat Tuhan. Berkat Tuhan mengejar orang benar. Betul? Di dalam Ulangan 28 dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, ya, maka Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi dari segala bangsa. Yang kedua, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Bukan kita yang datang, berkat yang akan datang dalam hidup kita. Sejak awal, orang Kristen tidak perlu memburu kekayaan. Sejak awal, orang Kristen didesain tidak perlu mengejar berkat, karena berkat akan datang dalam hidup kita. Ingat Mazmur 133? Kalau saudara seiman hidup rukun bersama, ayat terakhir berkata, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan. Kemana? Kesana. Kemana? Siapa yang datang? Berkat. Saya berharap bahwa di tempat ini saya bukan hanya bicara tentang pikul salib gitu kan, yang membuat Bapak Ibu, aduh kok menderita ya ikut Kristus. Enggak, Bapak Ibu, berkat akan mengikuti orang benar. Nah, perhatikan, berkat itu janji Tuhan ya, itu baik untuk hidup ini sekarang dan hidup yang akan datang. Ada jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan nanti. Nah, perhatikan gini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sekarang mari kita lihat, kalau orang-orang yang mengalami kekeringan rohani seringkali mempertanyakan pribadi Tuhan, janji-janji Tuhan. Mana janji Tuhan? Katanya jadi orang Kristen diberkati. Makin aku sungguh-sungguh sama Tuhan, kok kelihatannya hidup kok makin susah. Makin aku setia melayani, kok pasanganku tidak berubah. Kok ekonomi tidak berkunjung membaik. Kesehatan juga tidak menjadi pulih. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terus mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan dan janjinya. Hari ini saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara karakteristik, ciri, ya, sifat dari janji-janji Allah. Ya, yang pertama, perhatikan ini, bahwa janji Allah itu sempurna. Artinya nggak ada cacat celah. Tidak ada kekurangan yang dimana harus Tuhan memperbaikinya. Aduh sorry ya, ternyata aku salah berjanji sama kamu. Kamu orang tipe yang gak cocok dapat berkat ini. Enggak, Tuhan tidak pernah ralat janjinya. Baca Alkitab, Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Termasuk dalam janjinya. Janjinya itu sempurna. Janji Allah itu ya dan amin. Setuju Bapak Ibu? Janji Tuhan itu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Yang sering kali berubah itu kita. Ya, setuju? Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah bilang, say sorry ya, ternyata aku salah buat janji. Tak ralat dulu, revisi, nanti aku sampaikan lagi. Tidak. Tuhan tidak pernah berubah. Sekali Tuhan berjanji, Dia setia dengan janjinya. Sekalipun kita tidak setia, Dia setia dengan janjinya. Karena Dia nggak bisa mengingkari sifatnya, karakternya. Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri, bahwa Dia Allah yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia berfirman, Dia pasti menepatinya. Amin. Itu sebabnya saya bilang janji Allah tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
Janji Allah tidak dipengaruhi, tidak ditentukan oleh kemampuan manusia. Kita bisa tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah, kita bisa salah. Jadi janji Tuhan itu tidak ditentukan oleh kemampuan manusia. Janji Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Nah, coba lihat Bilangan pasal 23 ayat 19 dan 20. Ini kisah tentang Bileam. Ya, satu kali ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya, kemudian Balak melihat bagaimana satu demi satu bangsa-bangsa dikalahkan. Dia melihat begini, waduh, di pasal yang ke-22 Bapak Ibu akan temukan begini. Dia melihat, waduh, Israel itu memenuhi bumi. Sangat banyak dia lihat begitu. Kemudian sederhana, dia panggil Bileam supaya begini, mengutuki bangsa Israel. Nah, saya suka di ayatnya yang ke-22 sebelum kita lihat ayat di belakang ini. Bilangan 22 ayat 12 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, Bileam kemudian bilang sama utusan Balak, tunggu sebentar, kamu bermalam dulu sini, aku akan tanya Tuhan. Nah, di ayat 12, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara, Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Lihat, Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya. Dia bilang begini, ini memang bangsa tegar tengkuk, tapi mereka telah aku berkati. Mereka berubah, tapi aku tidak berubah, karena aku setia dengan janjiku. Nah, lalu kemudian Balak terus minta, akhirnya Bileam datang kepada Balak, lalu dia datang kepada Tuhan, dan inilah apa yang Tuhan katakan lewat Bileam kepada Balak. Perhatikan ayat ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, yang seringkali lakukan itu kan kita. Kita seringkali ngomong, nyesal. Kita seringkali berjanji, kita tidak tepati. Nah, Tuhan bukan manusia. Ya, Tuhan lewat Bileam berkata gini, Allah itu bukan manusia yang janji nggak ditepati, yang ngomong lalu aduh sorry ya salah, menyesal terus di kemudian hari. Allah bukan anak manusia. Ya, lalu dikatakan begini, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bahasa sekarang, masa sih Tuhan janji Tuhan tidak tepati? Masa sih Tuhan berbicara dan dia tidak melakukannya? Ketika kita melihat keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan, sesuai dengan janji Tuhan, kita bisa berkata, masa sih Tuhan lupa dengan janjinya? Masa sih Tuhan tidak sanggup menggenapi janjinya? Perhatikan ini ayat 20. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Ingat, janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Bileam bilang begini, kalau Tuhan memberkati aku nggak bisa buat apa-apa. Aku nggak bisa balik itu menjadi kutuk. Nggak bisa dibatalkan, itu kehendaknya, itu janjinya. Kalau dia mau berkati, dia pasti memberkati. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengalami kutuk, betul? Dia membebaskan kita dari kutuk. Dia memberi kita kemenangan. Dia berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, kitab Yosua berkata, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang kau renungkan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tuhan mau saudara berhasil, Tuhan mau saudara beruntung. Bapak Ibu, ingat yang pertama, janji Allah itu sempurna. Oke? Nah, yang kedua, karakteristik dari janji Allah, supaya kita tahu dan jangan lagi mempertanyakan apakah Tuhan bisa menggenapi janjinya. Karena satu kali Musa, ya,
datang kepada Tuhan dan menyampaikan begini, orang Israel minta daging gitu. Ya, lalu Tuhan bilang gini, aku akan kasih daging. Lalu Musa bilang begini, berapa banyak kambing domba yang disembelih untuk orang Israel. Lalu Tuhan bilang begini sama Musa, apakah Tuhan tidak sanggup melakukannya? Apakah kau pikir Tuhan tidak sanggup melakukannya? Besok dia kirim burung puyuh. Aduh, bagi Tuhan itu gampang sekali menggenapi janjinya. Yang susah itu kita menepati janji. Tuhan gampang sekali menepati janjinya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Janji Allah tidak dapat gagal. Setuju? Tidak mungkin gagal. Coba lihat Roma 8 ayat 1 dan ayat yang ke-28. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak ada sedikit pun kemungkinan untuk gagal. Kenapa? Karena kesetiaannya, karena kemahakuasaannya. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kan? Lalu yang kedua, sebab apa yang telah difirmankannya, apa yang telah dikatakannya, apa yang telah diucapkannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, bukan nanti. Janji Tuhan itu tadi ingat untuk hidup saat ini dan akan datang. Ya. Sebab apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Tuhan itu tidak pernah ulur-ulur waktu, dia bekerja tepat pada waktunya. Bapak Ibu perhatikan ini. Ya. Di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian. Catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya, tetapi saat itu segera tiba. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin batal. Ya, pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Ya, kalimat selanjutnya, saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Janji Tuhan pasti terjadi. Kelihatannya lambat, itu karena Tuhan sedang bekerja mempersiapkan kita. Supaya waktu kita betul-betul mengalami berkat Tuhan, pemulihan Tuhan. Sungguh kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari lihat ini. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi janji Allah tergenapi dalam hidup kita. Kecuali dosa dan ketidakpercayaan. Dua hal ini sudah pasti menghalangi janji Allah datang dalam hidup kita. Dosa membuat Tuhan itu tidak bisa masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu kudus. Ya. Itu sebabnya dia berurusan dengan dosa. Untuk selesaikan dosa saja Tuhan harus turun sendiri. Itu masalah yang serius sekali soal dosa. Dan ketidakpercayaan. Bapak Ibu, pernah kita baca di dalam Roma pasal 4. Bapak Ibu akan temukan di ayat yang ke-18. Dikatakan begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini bicara tentang Abraham. Tapi Abraham berharap juga dan percaya. Ayat 20 dari Roma 4 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang oleh ketidakpercayaan. Terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang oleh ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat oleh imannya dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengar ini baik-baik. Ya, Abraham sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, dia percaya. Lalu yang kedua, dikatakan terhadap janji Allah, dia tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Nah, dia beriman bahwa Tuhan pasti melakukannya. Iman itu bukan bicara tentang ini, saya percaya kepada Tuhan. Bukan hanya bicara tentang itu saja. Iman juga bicara tentang aku percaya kepada perkataan Tuhan. Tapi iman juga bicara tentang begini, percaya dengan waktunya Tuhan. Abraham menanti janji itu 25 tahun. Wow. Dia bukan hanya percaya kepada firman-Nya, dia bukan hanya percaya kepada pribadinya.
dia juga percaya kepada waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau janji Allah itu tidak dapat gagal, Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, apapun situasi, keadaan, kondisi yang ada di dunia ini, bahwa itu benar-benar memang tidak bisa membuat janji Allah batal, gagal terjadi dalam hidup kita. Mari lihat beberapa contoh. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ini, penggenapan janji Allah tidak dapat dihalangi oleh krisis. Krisis tidak akan bisa menghalangi janji Allah tergenapi dalam hidup saudara. Resesi ekonomi boleh terjadi, krisis ekonomi boleh terjadi, tapi itu tidak akan pernah bisa menghalangi dan menghentikan Tuhan melakukan penggenapan janjinya atas kehidupan kita. Saya ingin kita melihat di dalam Kejadian pasal 26, di ayatnya yang pertama, dikatakan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Terjadi sebuah krisis pangan, kelaparan, ya. Tidak ada panen, pertanian gagal, gandum tidak dihasilkan, ya, pohon ara tidak berbuah, ya, pohon anggur tidak berbuah, panen gagal, kelaparan terjadi di zaman itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian Ishak bermaksud untuk pergi ke Mesir. Ya, karena Mesir pada waktu itu adalah kota yang sangat maju dan makmur. Dia berpikir bahwa kalau di kota besar aku pasti sukses. Di kota besar aku pasti bisa maju. Ada banyak fasilitas, ada banyak kemungkinan, ada banyak peluang. Aku pasti bisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu di ayat berikutnya Tuhan bilang begini, jangan pergi ke Mesir, tinggal saja di sini. Ya, seperti Bapakmu mendengarkan firmanku, seperti Abraham mendengarkan firmanku, lakukan saja apa yang aku suruh kepadamu. Percaya aku akan menggenapi janji yang aku sudah berikan kepada Abraham bapakmu. Tuhan bilang begini, janjiku kepada Abraham itu bukan hanya buat Abraham, tapi sampai kepada keturunan-keturunannya. Makanya tadi waktu saya kutip Galatia 3:29, barang siapa menjadi milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Janji itu sampai kepada kita, Bapak Ibu, diberkati untuk jadi berkat. Ya, diberkati bukan untuk diri sendiri, enggak pernah seperti itu. Berkat Tuhan selalu mengalir, perkenanan Tuhan selalu mengalir, kebaikan Tuhan selalu mengalir. Selalu begitu Tuhan. Enggak pernah untuk kita saja. Ya, diukurkannya, dipadatkannya, digoncangkan, dipadatkan sampai tumpah keluar. Tumpah keluar. Ya, berarti kan bukan di dalam. Harus keluar. Berkat itu kadang-kadang harus keluar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, Ishak tinggal di Gerar. Ayat yang ke-12 dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Jangan salah loh, Tuhan yang memberkati. Ya, dia menabur tapi Tuhan yang memberkati. Dia berupaya, Tuhan yang memberkati. Nah, lihat, dan orang itu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, krisis tidak bisa menghentikan penggenapan janji Allah terjadi dalam hidup kita. Sekali dia berfirman, janjinya itu ya dan amin. Yang berikutnya, penggenapan janji Allah tidak dapat digagalkan oleh manusia. Ketika Ishak diberkati dengan luar biasa, kalau Bapak Ibu baca terus Kejadian 26, kemudian Abimelek bilang begini, Ishak,
kamu sudah bertambah kaya, bahkan melebihi saya, kuasamu melebihi saya, udahlah tinggalkan tempat ini, tinggalkan tempat ini, tinggalkan tempat ini, kata Abimelek. Kemudian Ishak pergi, lalu dia pergi dan kemudian ke satu tempat di mana dahulu bapaknya menggali banyak sumur. Ya, ingat pekerjaan Ishak adalah penggembala. Ya. Dari Abraham, Ishak, nanti Yakub juga ya. Mereka memang penggembala. Nah, jadi mereka punya banyak ternak, kekayaan mereka dilihat dari ternak-ternak mereka. Bapak Ibu, kita lihat ayat ini. Masih kejadian 26 ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Tidak cukup itu, lihat ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain. Ishak sama gembala-gembalanya menggali lagi sumur yang lain. Dan mereka bertengkar juga tentang sumur itu dengan gembala Gerar. Kemudian maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Ishak menggali sumur dan sumur mengeluarkan air yang sangat banyak, itu sangat penting bagi seorang peternak, betul? Kawanan domba butuh air. Itu sebabnya kemana-mana Abraham pergi, dia selalu menggali sumur. Lalu kemudian orang Filistin menutup sumur itu. Ishak gali kembali dan sumur itu berbual-bual. Pertanyaannya, apakah mungkin ya gembala-gembala Gerar pernah menggali sumur di daerah itu? Mungkin saja, tapi tidak ada hasil. Nah, Ishak gali, airnya banyak. Lalu mereka pikir, ini kepunyaan kami, ini wilayah kami, ini kekuasaan kami, ini usaha kami, jangan diambil. Ishak bilang, oke lah. Dia pergi ke tempat yang lain, dia gali lagi diambil. Ya, karena mereka berpikir, mungkin inilah rahasia keberhasilan daripada Ishak. Mereka pikir ini sumbernya, jadi kita ambil. Tapi pada akhirnya mereka menemukan begini, kita ambil, dia gali, berhasil lagi. Dia ambil lagi, dia gali, berhasil lagi. Karena sumbernya itu adalah janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu, karena itu kita nggak perlu takut kan, ketika orang coba rebut bisnismu, orang coba tiru-tiru bisnismu, jangan takut. Orang coba cari tahu rahasia keberhasilanmu, enggak apa-apa. Karena rahasia keberhasilan kita bukan ditentukan oleh kemampuan kita. Ingat, Ishak diberkati itu karena Tuhan. Dia menabur, tapi yang memberkati Tuhan. Tuhan bisa kasih yang baru, ya. Tuhan sudah atur berkat kita masing-masing. Ya, di seberang itu ada toko-toko yang jual makanan burung kan. Ada Meme di situ, kemudian ada Tante Jiwa di situ. Kalau saya mampir, gimana Mei hari ini? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya mampir lagi ke ujung, gimana Tante Jiwa? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Loh, usahanya sama. Percaya lagi nih, berkat itu Tuhan yang atur, setuju? Kalau ada orang bilang, ih ternyata usaha ini menjanjikan. Biasanya kan begitu. Kalau ada satu usaha muncul, lalu kemudian rame, kelihatannya menjanjikan, pasti ada orang yang coba-coba tiru. Betul? Pasti. Nggak usah marah dengan mereka. Mereka boleh upayakan mengalahkan kita, tapi percayalah Tuhan bisa kasih kita yang baru. Tuhan tetap berkati kita karena berkatnya tidak bisa digagalkan oleh manusia. Ya, saya ingat waktu kami buka usaha, ya,
Kemudian usaha ini berkembang. Lalu kamu bisa beli satu toko. Kami buka usaha, ya, toko kami. Lalu ada satu pengusaha. Aduh, modalnya gede. Dia sangat kaya, punya duit banyak. Lalu karena mengikuti perkembangan kami, dia bilang, waduh, jualan tas ini oke juga ini, ya, ini orang bisa berhasil maju luar biasa, sampai bisa beli toko, bisa bangun rumah. Lalu nggak ada salahnya kan niru. Lalu dia mulai tiru, dia jualan tas. Nggak cuma itu Bapak Ibu, dia kirim karyawannya ke toko kami. Kan ketahuan karena mereka punya baju seragam. Karyawan saya bilang gini, Pak, toko yang baru buka itu kirim karyawannya ke sini, ngapain? Beli? Enggak, cuma lihat-lihat harga. Lihat-lihat harga. Saya bilang biarin aja, enggak apa-apa. Gitu. Dilayani aja dengan baik. Tahu Bapak Ibu? Apakah karena itu saya langsung hancur? Apakah janji Tuhan gagal karena ada orang yang lebih besar modalnya? Enggak. Siapa yang kalah? Dia yang kalah karena saya punya Tuhan yang besar. Usaha saya tetap maju. Yang saya dengar malah dia yang kewalahan. Bapak Ibu jangan takut kalau ada orang buka saingan jualan barang yang sama dengan kita, percayalah. Kita punya Tuhan yang besar. Dia boleh punya modal yang besar. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Yang berjanji dan tidak akan pernah gagal. Penggenapan janjinya gak bisa digagalkan oleh usaha manusia. Bahkan usaha kita gak bisa dirusak oleh manusia. Karena Tuhanlah pembela kita. Luar biasa. Baik Bapak Ibu berikutnya. Wow, ada banyak. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa janji Tuhan itu memang tidak mungkin gagal. Ya. Perhatikan gini, penggenapan janji Allah tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Hukum alam saja nggak bisa buat janji Tuhan itu batal terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu dengar ini. Kalau kita hidup di dalam janji Tuhan, sekalipun situasinya nggak mungkin, Tuhan tetap bisa berkati Bapak Ibu Saudara. Sekalipun alam sudah mengatakan kebalikannya, tetap saja kita diberkati. Saya ingat, waktu saya buka toko, saya pernah cerita sama Bapak Ibu Saudara, di perapatan jalan, tokonya kecil 3x5, depannya persis lampu merah, nggak ada tempat parkir, hanya ada trotoar mungkin sekitar 1 meter 30 begitu untuk orang jalan, depannya ada pos polisi, ya, karena pas perapatan lampu merah, nggak strategis. Ya, kalau hitung-hitungan orang-orang bisnis, ya, ada hukum yang mereka sudah tetapkan bahwa satu harus ada tempat parkir, tempat harus strategis, ya, kemudian modal harus kuat. Wah, pokoknya itulah, ya. Saya dapat tempat yang tidak strategis. Kebetulan tempat itu pernah digunakan oleh beberapa orang, dikontrak, selalu gagal. Itu hukum. Tapi percayalah, waktu saya mengerjakan, bergerak sesuai dengan janji Tuhan, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, usaha itu tetap diberkati Tuhan, bahkan semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu ingat enggak kisah tentang Abraham? Abraham diberkati dengan luar biasa, ternaknya diberkati sesuai dengan janji Tuhan. Dan Lot yang ikut Abraham kecipratan berkat Tuhan. Karena memang Abraham diberkati untuk jadi berkat. Makanya Lot ikut diberkati. Kemudian yang terjadi adalah gini, gembala Lot sama gembala Abraham bertengkar. Ya, karena sudah banyak ternaknya, susah cari. Ya, akhirnya berebut air lah, berebut rumput lah dan lain sebagainya ya. Kemudian Abraham bilang begini, kita ini kan keluarga, enggak baiklah kita bertengkar. Sudah gitu, kamu pisahkan dirimu ya. Kamu pilih. Oh, biasanya kan kalau budaya kita kan harus yang lebih senior dulu. Ya, paman yang pilih dulu, keponakan belakangan. Ini enggak, Abraham tahu, Abraham bukan hidup dari hukum alam. Dia hidup dengan janji Tuhan. Dia bilang gini, Lot, kamu pilih dulu. Nah, perhatikan. Ketika Lot dikasih kesempatan memilih, Lot memilih. Perhatikan ini, ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ingat, itu penting bagi seorang
penggembala, ya pengusaha ternak, ya. Seperti taman Tuhan, luar biasa suburnya. Memang Yordan tuh suburnya luar biasa ya. Kemudian seperti tanah Mesir, wah digambarkan luar biasa. Sampai ke Zoar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bapak Ibu, Lot pilih Yordan. Lot dia pakai hitungan hukum alam. Kenapa? Dia lihat Yordan itu subur, airnya banyak. Saya pasti semakin diberkati di sana. Saya pasti berhasil. Ini menjanjikan. Hukum alam telah mendukung itu. Semua fasilitas tersedia. Karena memang waktu itu cuma Yordan yang subur. Lot pilih Yordan, lalu Abraham dapat sisanya, tidak ada apa-apanya. Padang gurun. Bapak Ibu, coba kita berpikir secara logika saja. Ya, apa yang bisa dilakukan di padang gurun? Kira-kira ternak bisa hidup lebih lama? Lebih berhasilkah? Lebih bagus mana dengan Yordan yang banyak airnya? Bapak Ibu baca Alkitab, tapi siapa yang lebih diberkati? Abraham. Ya, kenapa? Sederhana. Bapak Ibu lihat gini. Lot hidup sesuai dengan hukum alam, tapi Abraham hidup dengan janji Allah. Bahwa janji Allah itu tidak bisa digagalkan, dibatasi oleh hukum alam. Lihat selanjutnya. Hukum alam itu bisa kena krisis. Hukum alam bisa kena masalah. Bapak Ibu tahu enggak, Lot mengalami masalah. Lot mengalami krisis. Tiba-tiba dia diserang oleh raja-raja di sekitarnya. Semua kekayaannya dirampas. Tiba-tiba dia nggak punya apa-apa lagi. Malah dirinya sendiri menjadi tawanan. Bersama-sama dengan orang Sodom dan Gomora. Siapa yang tolong? Abraham. Perhatikan ini. Orang yang hidup di luar perjanjian Tuhan memang tetap bisa diberkati. Tapi begitu krisis datang, habis. Tapi orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan janji Tuhan, dia tidak bisa dibatasi oleh hukum alam. Janji Tuhan itu tetap akan tergenapi dalam hidupnya. Orang boleh bilang, aduh lokasimu tuh, aduh. Nggak mungkin, tempatmu itu nggak mungkin bisa sukses. Alah model usaha kayak begini nih nggak mungkin bisa sukses. Nggak mungkin. Bapak Ibu jangan hidup berdasarkan hukum alam. Hiduplah berdasarkan janji Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Nah sekarang kita lihat. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang nggak usah banyak-banyak. Yang terakhir. Penggenapan janji Allah tidak dapat dibatasi oleh sistem dunia. Ya, saudara, kita ini hidup di dalam dunia yang memiliki sebuah sistem. Ada aturan-aturan, ada kriteria-kriteria yang bisa membuat kita menjadi orang yang sukses. Sekarang kalau mau sukses itu pendidikan harus tinggi. Harus punya modal yang banyak, punya relasi, tempat lokasi usaha harus strategis, punya tempat parkir. Itu sebuah sistem. Ya, sistem yang memang sudah dibangun ya sampai hari ini. Makanya gini, aduh kalau lokasi ndak menjanjikan, sudahlah, ndak mungkin usahamu bisa berhasil, sudahlah. Alah usaha model begini mana mungkin bisa berhasil, ya. Ndak mungkin jualan ini, ya, ndak mungkin bisa berhasil. Itu sistem, ya. Lalu kemudian kita berpikir begini, saya ini kan cuma seorang karyawan. Apa saya bisa sukses enggak ya? Pernah enggak mikir begitu? Saya kan cuma lulusan SMA. Bisa enggak saya sukses ya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu. Tuhan dapat berkati saudara di luar sistem yang ada. Contohnya Elia.
Elia dan burung gagak. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, satu kali terjadi sebuah krisis. Ya, tidak turun hujan 3,5 tahun. Lalu Tuhan bilang sama Elia, Elia kamu pergi ke sana. Kemana Tuhan? Ke sungai Kerit. Ya, nah di sana aku akan pelihara engkau. Engkau akan tetap diberkati. Makan minum kamu akan aku pelihara. Alkitab berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, apapun itu bicara tentang makan, minum, pakai. Sebab Bapamu di surga tahu kamu membutuhkannya. Betul? Tuhan bilang jangan khawatir. Aku akan pelihara hidupmu. Aku akan jaga kamu. Aku Bapamu gitu. Jangan khawatir. Nah, Elia disuruh ke sungai Kerit. Kita tahu kan? Bapak Ibu? Kisah ini? Wow, Elia kaget. Kenapa? Karena yang pelihara dia, siapa? Burung gagak. Di mana-mana manusia yang kasih makan burung. Betul? Ya, ini yang pecinta-pecinta burung kan ngerti. Pagi-pagi udah mungkin gitu ya. Saya enggak ngerti lah apakah dimandiin lah. Tapi manusia yang pelihara burung. Tapi lihat, itu sistem. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, kali ini aku mau tunjukkan sama kamu bahwa aku bisa lakukan di luar sistem. Nah, kali ini burung gagak yang pelihara kamu. Burung gagak itu gambaran, burung gagak itu kan punya kebiasaan nih, kalau makan sendiri, gak mau berbagi-bagi. Nah, Bapak Ibu dengar gini, Tuhan bisa pakai orang yang pelit untuk berkati hidup saudara loh. Ya, biasanya orang pelit gak mau keluarkan gitu. Tapi heran setiap kali ketemu saudara, dia berbagi. Heran kan? Tuhan bisa lakukan itu. Tapi sama yang lain dia tahan. Pokoknya ya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jangan boros supaya kita tidak susah di kemudian hari. Wah sama uang genggam banget. Tapi setiap kali ketemu saudara makan ditraktir gitu kan. Dia pergi kemana-mana ingat bawa oleh-oleh kasih saudara. Heran Tuhan pakai orang ini untuk tetap berkati saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Elia dikejutkan. Ternyata yang pelihara dia, burung gagak. Tuhan dapat berkati Bapak Ibu Saudara di luar kebiasaan yang ada. Di luar sistem yang ada. Lalu kemudian setelah sungai Kerit kering, Tuhan bilang begini kan sama Elia. Elia, udah sungai Kerit kering, udah kamu pergi ke Sarfat. Ya, aku sudah perintahkan seorang janda pelihara kamu. Bapak Ibu, kalau sistem, kalau kebiasaan yang ada, ya, kalau saya mau supaya orang yang saya utus terpelihara dengan baik, kepada siapa saya kirim mereka? Pasti kepada orang yang mampu, betul? Ya, karena sistem kan begini, yang kaya bisa tolong yang miskin. Itu kebiasaan yang ada. Yang kuat menanggung yang lemah. Bisa tolong yang lemah. Coba lihat, Tuhan pakai waktu Elia sampai ke Sarfat, dia dikejutkan. Waktu dia lihat begini, ya ampun yang akan pelihara saya janda miskin yang hanya punya segenggam tepung sedikit dan minyak dibuli-buli sedikit. Semua serba sedikit. Ini orang miskin. Bagaimana bisa pelihara saya? Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh sistem. Tuhan pakai janda miskin pelihara Elia sampai masa kering itu selesai. Wow, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Elia mungkin waktu datang pertama berpikir gini, mesti janda kaya nih. Ya toh? Oh ini mesti makan enak ini. Ini mesti janda kaya, baru bisa sediakan makan buat saya. Ternyata pikiran Elia meleset. Yang Tuhan sediakan justru janda miskin. Bapak Ibu di masa krisis, dengar ini baik-baik. Orang bilang nabung sebanyak-banyaknya. Ya nabung sebanyak-banyaknya. Saya mau beritahu, di masa-masa sulit seperti ini, menaburlah sebanyak-banyaknya. Janda miskin mengejutkan Tuhan Yesus waktu dia memasukkan 2 peser uang. Karena ternyata itu semuanya. Di masa dia sendiri butuh, dia tidak pernah lupa untuk terus menabur. Ingat, Ishak menabur, siapa yang memberkati? Tuhan.
Bapak Ibu, siapa yang memelihara Elia? Tuhan. Di masa sulit, janji Tuhan tidak akan pernah bisa gagal dalam kehidupan kita. Mestinya orang kaya yang pelihara Elia, tapi ternyata Tuhan bekerja di luar kebiasaan. Tuhan bekerja di luar sistem yang ada. Dia bisa pakai apa saja untuk menggenapi janjinya terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkati Elia lewat janda miskin, di mana tepung itu tidak pernah habis, minyak tidak pernah habis selama masa krisis. Bapak Ibu, Tuhan bisa berkati kita di luar kebiasaan yang ada, di luar sistem yang ada. Karena itu janganlah bersungut-sungut. Ya, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan nasihat Paulus tadi. Latihlah dirimu beribadah, sebab ibadah itu berguna. Oke? Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Waktu kita kumpul Bapak Ibu Saudara, ya dalam dekom misalkan begitu. Ada satu orang bersaksi, luar biasa Tuhan berkati saya. Padahal saya cuma bilang gini, Tuhan tinggal sedikit ini jualan saya. Tiba-tiba semua habis. Waktu kita dengar gini, ini orang sederhana tapi imannya luar biasa. Tuhan pelihara dia. Saudara, saya lihat kesaksiannya dia membangkitkan iman kita. Lalu kita berkata, iya ya, Tuhan memang setia dengan janjinya. Dalam ibadah kita menerima janji Tuhan. Kita menerima kekuatan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Karena ibadah berguna. Karena ibadah mengandung janji. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa yang akan datang dalam kekekalan. Karena ibadah mengandung janji Tuhan yang sempurna. Janji Tuhan yang tidak mungkin gagal. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Saya ingin naikkan satu pujian buat kita semua. Mari bersama-sama bangkit berdiri yuk. Mari kita mau responi firman Tuhan hari ini. Satu pujian yang judulnya Mujizat Masih Ada. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tidak ada alasan untuk berharap, untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari panggil namanya Yesus, 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 Engkau yang hari-hari ini mengalami sebuah ketidakpastian, mungkin keraguan sedang menghantui hatimu. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Pegang janjinya yang tidak pernah berubah. Yesus. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat
tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Dari awal kita pujikan pujian ini sebagai komitmen, keyakinan kita, yakin akan firman-Nya, tidak pernah berubah. Waktu Dia berfirman, Dia pasti akan mengerjakannya. Dia bukanlah manusia yang berjanji tapi tidak menepati. Tapi Tuhan setia dengan firman-Nya. Mari pegang teguh janji Tuhan. Pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tidak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu. Mari angkat tanganmu, mari panggil Dia, Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari ambil waktu sejenak untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mungkin kita berpikir tidak mungkin berubah, tidak mungkin berubah, tidak mungkin berhasil. Kita udah coba dengan berbagai cara, kita udah capek dengan kehidupan ini. Tapi pagi ini waktu engkau dengar firman Tuhan dan imanmu kembali dikuatkan bahwa Tuhan yang berjanji dalam hidupmu. Mungkin itu janji pemulihan buat rumah tanggamu, mungkin itu buat kesehatanmu, mungkin itu buat bisnismu, buat keluargamu. Apapun janji yang pernah kau dapat dari Tuhan, pegang itu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kelihatannya semua justru bergerak menjauh dari janji Tuhan, tetap pegang. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia bukan manusia berjanji dan tidak menepatinya. Dia bukan anak manusia yang gampang menyesal. Masa si Tuhan berfirman dan tidak melakukannya? Dia mengatakannya dan tidak menepatinya. Masa sih? Dia setia, sekalipun kita tidak setia. Mari terus pegang janji Tuhan. Berkat-Nya atas hidupmu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Krisis nggak bisa gagalkan itu. Manusia nggak bisa hancurkan berkat Tuhan, nggak bisa rusak berkat Tuhan yang harus datang dalam hidupmu. Mereka boleh tiru usahamu, mereka boleh coba sabotase usahamu. Tapi Tuhan selalu bisa buka jalan yang baru. Karena berkat yang gak bisa dihalangi oleh usaha manusia. Gak bisa dihancurkan, dirusak oleh manusia. Bahkan hukum alam pun tidak dapat menggagalkan berkat Allah datang dalam hidupmu. Sistem yang ada di dunia ini pun tidak bisa menghalangi berkat Allah terrealisasi dalam hidupmu. Pegang janji Tuhan. Tetaplah berharap. Beriman kepada pribadinya, beriman juga kepada janjinya, beriman jugalah kepada waktunya. Karena itu tidak akan pernah berlambat-lambat. Nantikanlah, itu pasti terjadi. Engkau yang percaya hari ini dan berkata, janji itu pasti tergenapi dalam hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan, Yesus, Yesus, aku percaya
Masih ada mujizat, masih ada pertolongan. Belum terlambat. Pemulihan pasti terjadi. Berkat pasti datang dalam hidupku. Keluargaku dipulihkan, ekonomi dipulihkan, anak-anakku dipulihkan, hubungan dipulihkan. Masih ada kesempatan, masih ada harapan. Mari panggil Yesus, panggil Yesus. Ya, kira bakata bakana mayara basyana. Mari Roh Kudus jamah. Mari Roh Kudus teguhkan iman mereka. Kuatkan, kuatkan, kuatkan. Kuatkan lutut yang mulai goyah. Kuatkan kaki yang mulai lemah. Kuatkan mereka Tuhan. Ya Rabaka Sekaraba ya Rabba. Mari panggil sekali lagi Yesus. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ada masa depan, ada pengharapan, ada keberhasilan, ada mujizat. Ya Tuhan. Sikaraba karaba kanaba ya rabasyana. Pasanganku pasti bisa diubahkan. Ekonomi masih bisa berubah. Yesus, Yesus. Ini seruan hati umatmu. Hamba berdoa buat setiap mereka. Perhitungkan iman mereka hari ini. Beri mereka kekuatan. Tunjukkan bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Lakukan sesuatu Tuhan. Lakukan sesuatu Tuhan. Lakukan sesuatu Tuhan. Yesus, lakukan sesuatu. Ya, lakukan sesuatu. Pulihkan hati yang terluka. Kuatkan setiap kaki yang mulai goyah. Ada pengharapan, ada mujizat, ada berkat, ada janji yang akan digenapi. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih karunia yang mengalir berlimpah-limpah dalam hidup kami pagi ini. Terima kasih buat kebenaran yang datang dari Yesus Kristus. Kami percaya kasih karunia dan kebenaran datang dari-Mu. Kasih karunia membuat kami mampu, memampukan kami tetap bertahan karena pengharapan tidak mengecewakan. Kebenaran memerdekakan kami dari cara berpikir yang salah, perenungan yang salah. Kami tahu pasti janji-Mu sempurna dan tidak mungkin gagal. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat lawatan Tuhan, buat kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pulanglah. Bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang erat dan intim bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Kiranya menolong kita semua berjalan, bergerak, terus maju dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengiringan dan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.